Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Shadaqallahu maulanal azim. Hadirin dan hadirat para musyrif dan santri pesantren Tahfiz Madinah Quran yang insyaallah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan kepada kita. Wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah Subhanahu wa taala bahagiakan dan selamatkan kehidupan kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita husnul khatimah, dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah pertemukan kita dengan kekasih hati kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah. Sebelum kita mulai ta'lim kita pada kesempatan pagi hari ini, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah sebagai doa dan munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada para pahlawan bangsa yang gugur di tengah samudra, yaitu awak kapal dari KRI Nanggala. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah mereka. Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan mereka di alam barzakh, dan mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, dan mudah-mudahan segala kesedihan diganti dengan kelapangan dan kebahagiaan. Ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan Fatihah yang kedua, jamaah rahimakumullah, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai doa dan munajat kita untuk sahabat-sahabat kita, keluarga dan kerabat kita yang dalam keadaan sakit, khususnya Ibu Gima dan juga sahabat-sahabat kita yang lain. Mudah-mudahan Allah sembuhkan Ibu Gima, mudah-mudahan Allah pulihkan kesehatan Ibu Gima, dan mudah-mudahan Allah sehatkan dan pulihkan sahabat-sahabat serta kerabat dan keluarga kita yang dalam keadaan sakit. Semoga Allah menjadikan penyakitnya sebagai pelebur dosa-dosanya, dan mudah-mudahan kita yang mendoakan diberkahi kesehatan kita, sehingga semakin sehat tubuh kita, semakin istiqamah hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah, wa ala anna Allah yashfi mardana wa mardal muslimin. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, 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 ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita kembali bersama Al-Quranul Karim, masih membahas surah Al-Baqarah di awal juz kedua, yang secara umum
memiliki tema orientasi hidup kita. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tafsir surah Al-Baqarah ayat 143. Dan insya Allah kita akan sempurnakan dan lengkapi tafsir dari ayat 143 ini dan kita lanjutkan dengan ayat-ayat berikutnya. Pada ayat 143 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibaihi. وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. Jamaah rahimakumullah, pada ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita beberapa poin penting. Dan poin-poin penting ini Allah tegaskan dalam konteks perubahan arah kiblat umat Islam. Yang sesungguhnya adalah perubahan orientasi hidup umat Islam. Merubah orientasi hidup umat Islam dan tantangan-tantangannya. Poin yang pertama, jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan demikianlah kami jadikan untuk kalian wahai umat Muhammad sebagai umat yang pertengahan. Poin yang pertama adalah bahwa umat Nabi Muhammad SAW ini memang sudah karakter aslinya itu moderat. Jadi moderat itu bukan panggilan yang diberikan oleh orang lain kepada satu jenis Islam yang memiliki karakter tertentu dan tidak dimiliki oleh umat Islam yang lainnya. Tetapi jamaah rahimakumullah, Islam yang moderat ini memang telah Allah tegaskan sebagai karakter asli dari ajaran Islam itu sendiri. Ummatan wasata. Tetapi jamaah rahimakumullah, moderat atau Islam yang moderat itu di dalam tafsir-tafsir dikatakan mengandung tiga hal. Yang pertama adalah khiyaran, yang kedua adalah udulan, yang ketiga adalah haqqa. Yang pertama baik, yang kedua adil, yang ketiga benar. Jadi baik, adil, dan benar. Inilah jamaah rahimakumullah makna sejati dari wasata atau Islam yang memiliki karakter moderat. Jadi moderat bukan berarti netral, tidak berpihak, tetapi moderat itu berarti memiliki sikap yang tegas untuk selalu berpihak pada kebaikan, untuk selalu berpihak pada keadilan, untuk selalu berpihak kepada kebenaran. Kemudian jamaah rahimakumullah, pada rangkaian ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kita akan menjadi saksi bahwa para rasul telah menyampaikan risalah mereka secara sempurna. Demikian pula dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi bahwa beliau-beliau telah menyampaikan amanah risalah Allah kepada umatnya secara sempurna dan tuntas. Artinya jamaah rahimakumullah, kebersamaan Rasul dengan umatnya itu tidak hanya kebersamaan di dunia saja, berjuang bersama-sama, membela Rasul bersama-sama di dunia, tetapi juga kebersamaan itu akan berlanjut di alam akhirat.
Nah, inilah jamaah rahimakumullah yang mengingatkan kita kembali kepada sahabat-sahabat surga kita. Dan mudah-mudahan semua sahabat kita di Majlis Ta'lim Madinah Quran ini mudah-mudahan menjadi sahabat-sahabat surga kita satu sama lain. Amin ya rabbal alamin. Kemudian jamaah rahimakumullah, poin berikutnya pada ayat 143 ini adalah apa hakikat dari perubahan kiblat. Pada ayat ini disebutkan, "Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi." Dan tidaklah kami jadikan arah kiblat yang engkau hadap sekarang, yang padahal awalnya itu Ka'bah, kecuali agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dengan sepenuh hati dan siapa yang kemudian karena peristiwa ini dia putar arah meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi artinya perubahan kiblat ini adalah sebagai batu ujian keimanan bagi umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang betul-betul beriman secara totalitas dan siapa yang setengah hati. Jamaah rahimakumullah, hikmahnya dari poin ini bahwa setiap perintah Allah itu sebetulnya adalah ujian dari Allah untuk mengetahui kadar keimanan kita. Jamaah rahimakumullah, ketika Allah merubah arah kiblat umat Islam kembali ke Ka'bah, karena memang sewaktu Nabi Muhammad SAW dan para sahabat masih berada di Mekah, kiblat beliau dan para sahabat adalah Ka'bah. Lalu kemudian ketika hijrah, Allah perintahkan mereka menghadap ke Baitul Maqdis. Lalu kemudian Allah mengizinkan dan mengabulkan permintaan Rasulullah untuk kembali menghadap ke arah kiblat yang pertama, yaitu Ka'bah. Nah, inilah seperti yang sudah saya sampaikan menjadi bahan bagi orang-orang kafir dan juga orang-orang Yahudi untuk mengguncang iman para sahabat dan pengikut-pengikut Rasulullah SAW pada waktu itu. Sehingga tidak sedikit yang imannya masih kurang, kemudian kembali murtad dan kembali kepada agama mereka yang sebelumnya. Ini merupakan ujian yang sangat berat. Dan kita bisa mengambil hikmah bahwa memang jamaah rahimakumullah, hijrah atau merubah diri dari kebiasaan sebelumnya yang barangkali tidak terbimbing dan tidak terarah dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, itu adalah suatu tantangan yang berat bagi seseorang untuk kemudian memutuskan hijrah, mewarnai hidupnya dengan celupan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kehidupannya itu menjadi terbimbing dan terarah. Meninggalkan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan itu bukan perkara mudah. Jamaah rahimakumullah, 16 atau 17 bulan umat Islam di kota suci Madinah melakukan ibadah mereka, sholat mereka waktu itu menghadap ke arah Baitul Maqdis. 1 tahun lebih, 17 bulan atau 16 bulan, 1 tahun lebih mereka beribadah menghadap ke Baitul Maqdis. Setelah itu mereka diperintahkan untuk kembali menghadap ke arah Ka'bah Al-Musyarrafah. Masya Allah, jamaah rahimakumullah, tentunya semua sahabat harus merubah arah kiblat mereka, di mana mereka biasa untuk merubah arahnya. Biasa mereka menghadap ke arah Baitul Maqdis, maka kemudian kebiasaan ini harus dirubah menjadi menghadap kembali ke arah Ka'bah Al-Musyarrafah. Kita bisa bayangkan bagaimana komentar dari orang-orang pada waktu itu. Yang imannya masih setengah hati, maka bisa saja mereka berkomentar, kenapa harus dirubah lagi ke Ka'bah? Kalau memang Ka'bah itu kiblat kita, kenapa tidak dari dulu saja kita menghadap ke Ka'bah dan tidak berganti ke Baitul Maqdis? Barangkali bisa saja seperti itu. Logika yang berbicara, bukan iman.
Atau bisa juga yang lain mengatakan, kenapa seperti orang kebingungan? Pertama ke Ka'bah, kemudian ke Baitul Maqdis, kemudian kembali lagi ke Ka'bah. Apa sebetulnya? Kalau memang agama ini benar, maka tidak, barangkali bahasanya mereka akan menyebut tidak pelin-pelan seperti itu. Bisa saja ada orang-orang yang berkomentar seperti itu. Karena jamaah rahimakumullah, pikiran mereka belum diarahkan dengan arahan iman. Diri mereka belum tercelup dengan celupan Allah Subhanahu wa taala yang mewarnai seluruh sendi-sendi kehidupan mereka. Karena ada juga orang-orang yang akan berkomentar, kalau memang itu perintah Allah dan Rasul-Nya, kami akan taat. 1000 kali atau bahkan jutaan kali diubah pun, kami akan tetap taat dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Hasya lillah, jamaah rahimakumullah, kita bandingkan amat jauh perbedaannya antara orang yang betul-betul beriman dengan setulus hati dengan orang-orang yang beriman dengan setengah hati. Karena itulah pada ayat-ayat sebelumnya Allah membicarakan tentang sibghatullah, tentang celupan Allah. Karena memang ada dua versi. Warna hidup, orientasi hidup itu ada dua versi. Yang pertama adalah talak, cat. Yang kedua adalah sibghah, celupan. Kalau cat, itu hanya melapisi. Dan ketika lapisannya dihilangkan, maka muncullah yang asli. Kalau cat, yang berubah hanya penampilan luar. Sedangkan dalamnya tidak terpengaruh sama sekali. Berbeda dengan sibghah, ketika tersibghah, tercelup, maka seluruh bagian dari benda itu akan menyerap warnanya. Sehingga yang tadinya barangkali berwarna putih atau polos akan berubah menjadi warna celupan itu. Dan itu mewarnai semuanya, bukan hanya lapisan. Nah, jamaah rahimakumullah, ini mengingatkan kita kembali sibghatullah, celupan Allah. Kemudian di ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Meskipun hal ini ai at-tauliyah ilaiha, dalam tafsir Jalalain dikatakan meskipun pengalihan arah kiblat ini lakabiratan syaqqah 'alan nas, berat bagi semua orang. Semua orang berat begitu. Karena sudah terbiasa menghadap ke Baitul Maqdis. Illa 'alal ladzina hadallah. Tetapi ada yang tidak berat. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya bagi orang beriman, perintah Allah dan Rasul-Nya itu tidak ada yang berat. Meskipun mereka harus menyerahkan nyawa mereka, tentunya itu semua dilakukan dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, ayat ini luar biasa. Menegaskan kepada kita bagaimana kita ini merubah orientasi hidup kita. Kalau orientasi hidup kita sebelumnya adalah logika materialisme, dan dengan logika materialisme itu kehidupan kita berubah. Dari yang tidak punya menjadi punya. Dari yang miskin papa menjadi kaya raya. Dari yang orang biasa menjadi orang yang mendapatkan bintang jasa. Luar biasa. Lalu kemudian ada satu kekurangannya. Segala yang dia miliki, jabatan, harta, dan lain sebagainya, membuat dia lupa kepada akhiratnya. Logika materialisme. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, ada orang yang mengajaknya untuk merubah orientasi hidupnya. Ada sahabatnya yang mengajaknya untuk merubah orientasi hidupnya. Dan dengan izin Allah, kemudian dia menerima ajakan dari sahabatnya itu. Atau barangkali tidak ada yang mengajak, tetapi kehidupan ini yang mengajak. Dia saksikan dengan mata kepalanya sendiri keadaan orang-orang yang lebih
susah daripadanya, tetapi barangkali lebih bahagia perasaan mereka. Orang ini barangkali lebih jarang tersenyum, sedangkan orang yang kurang darinya itu lebih sering tersenyum. Kehidupan juga bisa menjadi guru yang terbaik bagi kita. Kemudian dia berubah. Dan jamaah rahimakumullah memang tidak mudah untuk berubah kemudian istiqamah. Namun itu tidak mustahil. Syaqqah. Wa innaha lakabirah, kata Allah. Memang itu syaqqah ala nas. Memang itu berat. Merubah kiblat itu berat. Dan ini mengisyaratkan bahwa ketika kita ingin hijrah itu berat. Dan ketika kita ingin istiqamah dalam hijrah itu juga berat. Tapi jamaah rahimakumullah, yang membuat kita ringan dan menikmati keistiqomahan dalam hijrah adalah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Selalu dekat dengan hidayah Allah, selalu dekat dengan petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana dekat dengan petunjuk Allah? Dekat dengan Al-Quran, dekat dengan para ulama, dekat dengan majlis-majlis ilmu, dekat dengan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan terus memberikan kepada kita energi untuk menikmati keistiqomahan dalam hijrah kita. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Jamaah rahimakumullah, tidak hanya di situ. Orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir Quraisy serta kaum musyrikin di Madinah Al-Munawwarah, ketika mereka melihat peristiwa perubahan arah kiblat, mereka tidak hanya mengguncang orang-orang yang masih lemah imannya, tapi mereka guncang pula orang-orang yang tidak mau berubah. Saya ikut Rasulullah, meskipun arah kiblatnya berubah, saya tetap ikut Rasulullah. Mereka tetap mengguncang. Bagaimana caranya? Mereka katakan, kalau kalian memang tetap ikut Rasulullah, ya tidak apa-apa. Tetapi kami ingin mengingatkan bahwa sholat kalian yang sebelumnya menghadap ke arah Baitul Maqdis itu tidak sah, itu tidak diterima karena arah kiblat kalian salah dan keliru. Masya Allah. Jamaah rahimakumullah. Luar biasa, luar biasa. Memang orang baik itu akan mendapat banyak tantangan. Tetapi jamaah rahimakumullah, yakinlah ketika kita berbuat baik, maka yakinkan diri kita bahwa urusan kita ini hanya dengan Allah. Sehingga ada orang memuji, kita biasa saja. Ada orang mengejek pun kita biasa saja. Dipuji, kita tidak terbang. Dihina, dijatuhkan, kita tidak tumbang. Karena urusan kita dalam kebaikan adalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian yang masih mengikuti Rasulullah, sholat kalian tidak diterima yang sebelumnya menghadap ke Baitul Maqdis. Maka kemudian hal ini dibantah secara langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan firman-Nya, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum ay salatakum ila Baitul Maqdis bal yuthibukum 'alaiha li'anna sababa nuzuliha as-su'alu amman mata qabla at-tahwil." Artinya adalah sesungguhnya Allah tidak akan menghilangkan iman kalian. Maksudnya adalah sholat kalian yang sebelumnya itu menghadap ke Baitul Maqdis. Allah jamin Allah akan memberikan pahala dan menerima sholat kalian itu. Dan ini merupakan bantahan kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir musyrikin yang mengatakan bahwa orang-orang yang meninggal dunia yang mengikuti Rasulullah sebelum dirubah arah sholat mereka, kemudian mereka meninggal sebelum arah kiblat mereka diubah ke Ka'bah, maka sholat-sholat mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini untuk mengguncang keimanan orang-orang yang masih setia kepada Nabi. Sehingga kemudian Allah langsung membantahnya. Langsung membantahnya. Bahwa Allah tetap menerimanya dan Allah tetap memberikan kepada mereka pahala atas ibadah yang mereka lakukan. Innallaha bin nasi la raufur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan umat manusia rauf dan rahim. Rauf dan rahim pada dasarnya artinya sama, menyayangi dan mengasihi. Tetapi rauf
ini tingkatannya lebih tinggi dari rahim. Ar-ra'fah asyaddu minar rahmah. Jadi Rauf, Rahim itu Rauf adalah kasih sayang yang begitu besar. Rahim adalah kasih sayang. Jadi jamaah rahimakumullah, di dalam tafsir yang lain disebutkan juga bahwa Ar-Ra'fah atau Rauf itu artinya adalah mengasihi dan menyayangi umat manusia ketika mereka mendapatkan kesulitan. Ini Rauf. Sedangkan Rahim mengasihi dan menyayangi umat manusia dengan menghindarkan mereka dari kesulitan. Nah, ini perbedaan antara Ar-Rauf dan Ar-Rahim yang pada dasarnya sama-sama berarti mengasihi dan menyayangi. Lalu jamaah rahimakumullah, pada ayat berikutnya yaitu 144 kita akan melihat betapa mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa tingginya derajat dan kedudukan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa perubahan arah kiblat. Jamaah rahimakumullah, pada ayat berikutnya 144 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu bir rabbihim wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Jamaah rahimakumullah, pada ayat ke-144 ini adalah ijabah dari keinginan Rasulullah untuk merubah arah kiblat. Ayat-ayat sebelumnya adalah informasi dari Allah sebelum dirubah kiblat, apa yang akan terjadi ketika nanti kau diperintahkan oleh Allah untuk merubah kiblatmu dan juga kiblat para pengikut setiamu. Jamaah rahimakumullah, pada ayat ini merupakan jawaban dari keinginan Rasulullah. Allah merubah arah kiblat kembali ke arah Ka'bah al-Musyarrafah. Tetapi ayat ini diawali dengan qad nara. Qad nara. Kita fokus pada dua kata ini. Qad nara. Qad di dalam bahasa Arab artinya telah. Dan di dalam bahasa Arab, qad ini yufidu at-tahqiq. Merupakan penegasan bahwa sesuatu itu pasti akan terjadi. Qad nara, pasti akan terjadi. Kemudian nara. Nara ini adalah fi'lul mudhari', kata kerja yang menunjukkan suatu pekerjaan sedang terjadi atau akan terjadi di masa depan. Untuk bentuk lampau disebut dengan al-fi'lul madhi. Ra'a. Jadi ayat ini tidak mengatakan qad ra'a, tetapi qad nara. Qad nara, fi'lul mudhari, kata kerja yang menunjukkan waktu saat ini dan masa depan. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, qad nara, kalau kita gabungkan, sungguh kami telah melihat. Ini dari segi terjemahan. Tetapi kalau kita dalami tafsirnya, maka jamaah rahimakumullah, qad nara, sungguh kami telah melihat, itu memiliki dua makna. Yang pertama, litaqlil. Jadi ketika kata-kata qad, kemudian setelahnya datang fi'lul mudhari', itu maknanya litaqlil. Litaqlil artinya itu sesuatu yang jarang terjadi. Kadang-kadang seperti itu. Jadi kalau orang misalkan mengatakan qad azhabu, mungkin saya berangkat, mungkin tidak. Kadang-kadang saya pergi, kadang-kadang saya tidak. Tetapi jamaah rahimakumullah, makna yang kedua adalah litahqiq. Betul-betul akan terjadi. Dan dengan hubungan yang sangat intens. Jadi para mufassir mengatakan bahwa dari redaksional ayat disimpulkan bahwa qad nara ini maknanya yang kedua. Bukan yang pertama litaklil atau kadang-kadang, tetapi yang kedua betul-betul terjadi. Dan ini mengisyaratkan hanya dari dua kata ini, qad nara,
mengisyaratkan jamaah rahimakumullah bahwa hubungan antara Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hubungan yang tidak akan pernah putus. Berbeda kalau seandainya ayat ini berbunyi qad ra'aina dengan menggunakan redaksional fi'lul madhi atau kata kerja bentuk lampau. Kami telah melihatmu. Qad ra'aina, kami telah melihat. Kalau seperti itu, maka seolah-olah Allah hanya melihat Rasulullah pada peristiwa perubahan arah kiblat saja. Tetapi ketika menggunakan kata-kata qad nara, maka itu artinya kami melihatmu, wahai Muhammad, dalam peristiwa pengalihan arah kiblat ini dan juga dalam seluruh perjalanan hidupmu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan penguatan dari Allah bahwa Allah akan selalu menolong dan membelanya. Jamaah rahimakumullah, insyaallah akan kita lanjutkan tafsir surah Al-Baqarah yang membahas tentang perubahan arah kiblat, yang kemudian kita ambil hikmahnya menjadi perubahan orientasi hidup, keistiqomahan di dalam hijrah, dan mudah-mudahan di bulan yang suci dan mulia ini kita betul-betul mendapatkan keberkahan dari kandungan makna tuntunan Al-Quranul Karim. Sehingga insya Allah orientasi hidup kita berubah. Dan insya Allah kita tetap istiqomah dalam hijrah kita sampai akhir hayat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah. Ya Allah, ya Rabbana, ampuni dosa-dosa kami yang hadir di majlis ini. Wala aiban illa satartah, tutupi aib kami ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, ya Allah, yang sakit ya Allah, maka sembuhkan penyakitnya ya Allah. Wala dainan illa qadaitah, yang punya hutang mampukan dia untuk melunasi hutang-hutangnya. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya Allah ya Rabbal alamin, yang memiliki rencana ya Allah, mudahkan urusannya ya Allah untuk kemaslahatannya di dunia dan di akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabbana, anugerahkan pada kami pasangan hidup kami, anak-anak keturunan kami, jadikan mereka ya Allah penyejuk mata kami ya Allah, dan jadikan kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah ya Rabbana, terimalah segala amal ibadah kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita tutup, saya ingin kita semua mendoakan agar proses pembangunan pendopo di Pesantren Tahfiz Madinah Quran berjalan dengan lancar, dan insya Allah informasi dari tim yang saya terima bahwa insya Allah pada hari ini pendopo itu akan dikirim dari Klaten untuk kemudian dikirim langsung ke Pesantren Tahfiz Madinah Quran. Kita doakan mudah-mudahan berjalan dengan lancar, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ketika pendopo ini berdiri lalu kemudian dimanfaatkan oleh para santri yang hidup mereka 24 jam bersama Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'anul Karim, mudah-mudahan menjadi pahala yang terus mengalir tanpa putus untuk kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami Barakallahu Ustaz. Wafikum barakallah. Jazakumullah khair.